يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Kita ingin memperingati Imam Ali karamallahu wajhah. Kita akan membicarakan secara sinambung tentang Imam Ali. Kita mulai dengan silsilahnya, siapa bapaknya, siapa kakeknya. Imam Ali karamallahu wajhah punya ayah yang bernama Abdul Manaf, punya kakek Abdul Muttalib, punya kakek lagi ayah dari Abdul Muttalib, Hashim, dan terus bersambung sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada kakeknya Abdul Muttalib, nasab Imam Ali bersambung dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Fatimah binti Asad bersambung nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada di atas Hashim, sehingga di dalam sejarah disebutkan bahwa ibu Imam Ali adalah Hashimiyah yang pertama kali melahirkan Hashimi, artinya kedua-duanya dari keturunan Hashim. Saya mulai dengan ayahnya sendiri. Rasulullah SAW sendiri berkata tentang Imam Ali, "Ana wa Ali min syajaratin wahidatin." Aku dan Ali berasal dari pohon silsilah yang sama. Rasulullah berkata tentang Imam Ali, "Lahmuhu lahmi wa damuhu dami." Daging Ali adalah dagingku dan darahnya darahku. Dalam Al-Quran, Imam Ali itu disebut sebagai nafs, diri Nabi. Nah, kita mulai dengan bapaknya, Abdul Manaf bin Abdul Muttalib, dan lebih terkenal dengan gelaran Abu Thalib. Karena anak yang pertama bernama Thalib, Abdul Manaf ini kemudian lebih terkenal dengan gelarannya sebagai Abu Thalib. Di negeri-negeri Arab sampai sekarang, nama yang terkenal itu adalah nama gelarannya, bukan nama orangnya. Ayah dari Thalib, anak pertama dari Abdul Manaf itu namanya Thalib. Anak kedua Aqil, anak ketiga Ja'far, dan anak yang keempat bungsunya, orang Jawa menyebutnya bontot, adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Kalau ada di antara anda yang protes kenapa saya menyebut Imam Ali, karena di samping penjelasan yang akan saya sampaikan, Imam Ali itu satu-satunya sahabat yang paling enak digelari imam. Kita kan tidak pernah menyebut Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Utsman, apalagi Imam Abi Hurairah. Yang sering kita dengar disebut imam adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Sama sahabat saya yang lain biasanya kita menyebut pakai Sayyidina, dan itu pas. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, juga pas Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu boleh disebut Sayyidina, boleh disebut imam. Abdul Manaf itu punya anak 4 orang, dan Imam Ali adalah anak yang keempat. Abu Thalib sendiri adalah salah seorang dari 10 anak Abdul Muttalib. Anak-anak Abdul Muttalib lainnya yang terkenal Abu Lahab. Nama sebenarnya sih bukan Abu Lahab, tadi hanya gelarnya aja. Dia terkenal karena diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Imam Ali kan tidak disebut dalam Al-Quran. Betapapun mulianya beliau, namanya tidak disebut dalam Al-Quran kecuali sebagai nama Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Ali disebut dalam Al-Quran dengan penuh kebesaran. Abu Lahab disebut di dalam Al-Quran dengan penuh kecaman. Tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan celaka dengan kecelakaan yang sebenarnya. Jadi Abu Lahab masih pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paman Imam Ali. Abdul Muttalib ini memperoleh kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Kalau sekarang mungkin kedudukannya sama dengan kedudukan presiden. Tempat orang meminta nasihat,
tempat memutuskan satu perkara. Karena kedudukannya yang terhormat, Abdul Muthalib itu diserahi untuk mengurus Baitullah. Baitullah itu disingkat saja namanya Al-Bait. Seluruh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang tinggal di sekitar Baitullah itu adalah orang-orang Quraisy. Dan di dalam Al-Quran Allah menyuruh orang Quraisy itu untuk menghormati Al-Bait, yang maksudnya Baitullah. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy itu ialah berdagang pada musim panas dan musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan yang memiliki Al-Bait, yang memiliki Baitullah. Jadi Baitullah itu disingkat Al-Bait. Orang yang diserahi untuk mengurus Baitullah disebut Ahlul Bait atau Ahli Bait. Dan Abdul Muthalib mendapat gelaran Ahlul Bait karena mengurus Baitullah. Setelah Abdul Muthalib meninggal dunia, ia menyerahkan kepemimpinan itu kepada Abu Thalib. Karena itu Abu Thalib pun disebut sebagai Ahlul Bait. Kepada Abu Thalib bukan saja diserahi pengurusan Ka'bah, Baitullah, tetapi sebelum meninggal dunia Abdul Muthalib mewasiatkan kepada Abu Thalib untuk memelihara anak yatim Abdullah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh kakeknya, ia berpindah ke rumah Abu Thalib. Wasiat Abdul Muthalib waktu itu berbunyi, jagalah anak ini karena dia akan membawa satu perkara yang besar. Dia akan memuliakan bangsa Arab di atas seluruh bangsa di dunia. Lahu sya'nun azim, kata Abdul Muthalib. Jadi pada masa kecilnya Abu Thalib menjadi ayah asuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Thalib percaya betul bahwa Muhammad kecil ini adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Ia percaya akan keberkahan Nabi. Pernah terjadi suatu saat negeri Arab itu dilanda musim kekeringan yang panjang. Dari kampung-kampung orang berdatangan menemui Abu Thalib, memohonkan agar Abu Thalib melakukan istisqa, memohon hujan. Kemudian Abu Thalib membawa anak kecil dari rumahnya ke arah Ka'bah dan pegangnya anak kecil itu. Begitu anak kecil itu berada di dekat Ka'bah, tiba-tiba di atas awan bergulung-gulung mengikuti anak kecil itu, dan Abu Thalib mengucapkan doa, ya Allah, biwajhihil karim, demi wajah yang mulia dari anak ini, turunkanlah air hujan dari rangkaian awan itu, atau rangkaian mega. Mega itu disebut dalam bahasa Arab al-ghamam. Dimintakan supaya hujan turun, dalam bahasa Arabnya disebut yustasqa. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Dan awan yang mendung itu diturunkan hujannya dengan keberkatan wajah anak yang mulia itu. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Baru saja selesai Abu Thalib menyebut biwajhihil karim, air hujan turun. Karena itu Abu Thalib percaya betul bahwa anak kecil yang diamanatkan oleh kakeknya itu adalah bakal besar. Berkat wajahnya yang mulia biwajhil karim, turun air hujan. Kalimat wa yustasqal ghamamu biwajhil karim diabadikan di dalam sholawat munfarijah. Biasa orang-orang NU baca itu. Orang-orang Persis pasti tidak. Orang Muhammadiyah juga tidak. Orang Syiah kadang-kadang sih kalau gabung dengan NU. Di situ disebut sholawatnya, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Ya Allah, sampaikanlah salawat yang sempurna dan sampaikanlah salam dengan keselamatan yang paripurna kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi tanhallu bihil uqadu, yang terurai karena dia segala ikatan, wa tanfariju bihil qurabu, yang lepas karena dia segala kesulitan, wa tuqda bihil hawaiju, yang terpenuhi karena dia segala keperluan, wa tunalu bihir raghaibu, yang tercapai karena dia segala keinginan,
wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, dan karena wajahnya yang mulia diturunkanlah hujan dari rangkaian gemawan. Itu terjadi sekali lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama Abu Thalib. Karena itu amat mengherankan kalau sekarang kaum muslimin menuduh Abu Thalib itu sebagai orang kafir, dan Abu Sufyan, Abu yang lain, dianggap sebagai orang Islam dan sahabat Nabi. Orang Islam sekarang ini di seluruh dunia, kecuali yang benar dalam bagian itu maksudnya. Itu semua kalau disebut Abu Sufyan, dia sebut radhiyallahu anhu. Kalau disebut Muawiyah, tidak kurang dari Abu A'la al-Maududi, itu tokoh umat Islam yang terkenal dari Pakistan. Kalau disebut nama Muawiyah, dia mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Padahal Muawiyah itu orang yang sepanjang hidupnya memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan juga orang yang sepanjang hidupnya berperang melawan Nabi. Tapi setelah meninggal, orang Islam menyebutnya sebagai orang Islam dan mengucapkan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Tapi Abu Thalib yang sejak kecil tahu keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kita sebut sebagai orang kafir. Kata orang Islam juga, kata para ustadz Anda, Abu Thalib adalah satu-satunya orang dalam keluarga Abdul Muthalib yang mengetahui keberkatan dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Pernah suatu saat Abu Thalib mau berangkat untuk berdagang, dan Muhammad kecil itu berlari-lari memegang kendali unta Abu Thalib dengan air mata yang berlinang. Ia ingin ikut pergi bersama Abu Thalib, dan Abu Thalib kemudian melihat yatim Muhammad itu membuat seuntai puisi yang sangat indah, dicatat oleh para ahli sejarah sampai sekarang. Seorang anak yatim bergantung di tali kendala untaku, kata Abu Thalib. Dia memuji-muji anak kecil itu, dan di antara pujian kepada anak kecil itu ialah wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Kalau Anda ingin tahu tentang puisi Abu Thalib ini, bacalah buku Oh Muhammadku. Saya akan bacakan beberapa puisi tentang Abu Thalib yang menunjukkan bahwa dia seorang muslim yang mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Ketika satu saat orang-orang kafir Quraisy itu mengancam untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib membuat puisi juga untuk pembelaannya kepada Nabi. Alam ta'lamu anna wajadna Muhammada nabiyyan kamusa khutta fi awalil kutubi. Tidakkah kalian tahu bahwa kami sudah menemukan Muhammad sebagai nabi sama seperti Musa, dan sudah tertulis sejak kitab yang pertama. Itu puisi Abu Thalib. Tidak mungkin orang membuat puisi dengan keyakinan seperti itu kalau dia bukan seorang muslim. Umar bin Khattab tidak pernah menulis puisi tentang Nabi. Dan pernah kita dengar Umar bin Khattab misalnya memuji-muji Rasulullah sebagai Nabi. Tapi Umar bin Khattab disebut muslim, Abu Thalib disebut kafir. Itu puisi Abu Thalib lagi, sebagian dari puisi waktu Rasulullah bergantung pada kendali untanya, dan waktu itu belum menjadi Rasul. Muhammad kecil itu belum diangkat menjadi Nabi, tapi Abu Thalib sudah percaya ini akan menjadi Nabi. Mungkin wasiat dari Abdul Muthalib juga. Dan waktu orang-orang kafir mengancam Abu Thalib akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib dengan tegar berdiri membawa pedangnya di hadapan kelompok orang-orang kafir itu. Dan Abu Thalib memang selain seorang penyair, juga seorang pemain pedang yang piawai. Kelak anaknya Ali bin Abi Thalib juga menjadi seorang yang pandai menggunakan bahasa dan pedang sekaligus, mewarisi bapaknya. Nah, pada waktu itu sambil memegang pedang, Abu Thalib berkata, laqad alimu inna baninana la mukazzabu ladaina wala ya'ba biqilil abatili wa abyadu yustasqul ghamamu biwajhih jamalul yatama ismatul aramili. Mereka semua tahu, kata Abu Thalib, bahwa anak kami ini tidak pernah berdusta dan tidak pernah disebut bohong. Ia hidup bersama kami dan tidak pernah mengucapkan kata-kata yang batil. Wajahnya yang putih menyebabkan air hujan diturunkan dari awan. Dialah pelindung anak-anak yatim dan pembela perempuan yang sudah kehilangan suaminya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib percaya bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta dan tidak pernah mengatakan yang batil, dan karena itu sangat tidak masuk akal kalau Abu Thalib tidak percaya kepada kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Muhammad kecil itu dibawa dalam untanya, kemudian Abu Thalib berangkat berdagang ke Syria. Sebelum sampai ke arah Libanon, sampai sekarang ada satu tempat di situ, sampai sekarang namanya tempat itu Buhaira. Sampai sekarang ada kota kecil. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beristirahat bersama Abu Thalib. Kemudian seorang pendeta dari gereja keluar dari gerejanya, hampir-hampir bersujud di hadapan Nabi. Betul, Rasulullah masih kecil di hadapan Muhammad kecil itu, tapi Abu Thalib menyuruhnya untuk berdiri. Kemudian pendeta itu memaksa Abu Thalib untuk membawa anak itu ke gerejanya. Salah satu tabaknya, singkatnya cerita, terjadilah dialog kan, antara Buhaira, pendeta yang mengasingkan diri, ke sebuah gereja kecil di padang pasir. Di antara dialognya itu, mengapa ia menganggap ini nabi yang terakhir? Karena wa yustasqal ghamamu biwajhih. Karena awan itu selalu mengikuti anak kecil itu kemanapun anak kecil itu pergi, menaungi anak kecil itu, dan itu salah satu di antara tanda kenabian yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Lalu kita tahu Buhaira kemudian berpesan agar Abu Thalib membawa anak itu pulang kembali, karena kalau tanda-tanda ini diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasoro yang punya kepentingan politik tertentu, pasti anak ini akan dibunuh. Dan Abu Thalib mematuhi perintah Buhaira itu, dibawanya pulang. Jadi Abu Thalib sudah tahu bahwa Muhammad itu adalah salah seorang nabi di antara nabi-nabi. Dia adalah khatamun nabiyyin. Jauh sebelum Nabi mengumumkannya sebagai nabi, Abu Thalib sudah tahu ia seorang nabi. Tapi ajaibnya Abu Thalib dianggap kafir yang meyakini Rasulullah sebagai nabi. Kalau almarhum Pandang Saifuddin Ansori, dia bercerita tentang 3 abu di dalam sejarah Nabi yang terjadi karena peristiwa Mi'raj. Waktu terjadi Isra dan Mi'raj, kata almarhum saudara saya yang tercinta, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Pandang Saifuddin Ansori, di dalam bukunya tentang Islam, ada buku kecil tentang Islam, dahulu dipakai sebagai buku teks di ITB. Pandang Saifuddin Ansori itu mengatakan bahwa waktu terjadi Mi'raj itu ada 3 abu yang menunjukkan 3 sifat. Satu, seorang mukmin begitu mendengar berita Nabi Mi'raj, dia langsung berkata Rasulullah pasti benar. Dan abu yang pertama itu Abu Bakar, karena itu dia mendapat gelar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Mi'raj itu. Abu yang kedua tidak mempercayainya, Muhammad pasti bohong, betul. Dan abu yang kedua itu Abu Jahal, itu didustakan. Abu Bakar mewakili orang mukmin, Abu Jahal mewakili orang kafir. Lalu ada seorang yang tidak percaya kepada Nabi, dan dia tidak percaya juga tidak menolaknya, dia mewakili orang munafik. Siapa yang mewakili orang munafik? Abu Thalib, katanya. Kata Mbang Saifuddin Ansori, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau karena kejahilannya. Saya tahu orangnya orang baik, tapi bacaannya mungkin tidak begitu banyak. Tapi bayangkan betapa sakitnya hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pamannya yang sangat mencintainya, yang mendukung perjuangannya, yang membela Islam dengan seluruh harta dan darahnya, disebut sebagai orang munafik dan disebut sebagai orang kafir oleh kebanyakan kaum muslimin. Sampai para ustadz berdiri di mimbarnya cerita tentang kekafiran Abu Thalib. Nanti Abu Thalib itu akan masuk neraka, tapi karena syafaat Nabi, Nabi kasihan kata kepada pamannya sendiri masuk neraka, lalu diberi syafaat, diangkat dari neraka yang paling bawah ke atas, sampai hanya sandalnya saja yang berada di atas api neraka. Hanya sandalnya saja, yang lainnya dilepaskan. Tapi walaupun sandalnya berada di api neraka, itu sampai ke hari akhirat saja Abu Thalib itu bawa sandal. Itu sandalnya saja yang bersentuh dengan neraka, mendidih otak di kepala. Itu karena kekafiran Abu Thalib. Ketika Imam Ali ditanya tentang keimanan bapaknya, ya Amirul Mukminin, kami dengar ayahmu itu berada di neraka dengan siksaan yang paling ringan,
yaitu hanya sendalnya saja yang bersentuhan dengan neraka, tapi mendidih otak di kepalanya. Lalu kata Imam Ali menjawab dengan singkat, kalau iman seluruh umat manusia itu ditimbang dalam satu timbangan yang satu, dan iman Abu Thalib ditimbang pada timbangan yang lain, masih berat iman Abu Thalib, kata Imam Ali. Imam Ali tahu betul ayahnya itu muslim. Siapa yang lebih tahu tentang keislaman keluarganya selain keluarganya? Kalau Anda ingin tahu apakah saya ini Islam atau bukan, apa saya suka sholat atau tidak, tanya keluarga saya, itu paling tahu. Jangan tanya yang lain, misalnya jangan tanya sama Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, jangan tanya sama beliau, itu Pak Jalal ini Islam atau bukan, dia tidak tahu sih. Jadi kalau dia mengatakan Pak Jalal itu kafir, halal darahnya misalnya, sebagaimana tercantum di dalam kata pengantar dia untuk buku ensiklopedia Syiah, maksudnya bukan Jalaluddinnya tercantum di situ, enggak, katanya agamanya. Tapi sekali lagi kalau mau tanya apakah seorang itu Islam atau tidak, tanya sama keluarganya. Abu Thalib itu Islam atau kafir, tanya sama keluarganya. Dan keluarganya itu anaknya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Imam Ali berkata, kalau keimanan seluruh umat manusia disimpan pada lidah timbangan yang satu, dan iman Abu Thalib disimpan pada lidah timbangan yang lain, akan lebih berat iman Abu Thalib. Tentu seluruh umat manusia itu selain Rasulullah SAW, selain para nabi, selain para imam. Karena Abu Thalib termasuk manusia yang bukan imam, bukan nabi, bukan rasul, tapi dia adalah orang yang memiliki keimanan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Karena pembelaannya kepada Nabi, Abu Thalib diasingkan di sebuah lembah. Sampai sekarang lembah itu disebut Syi'ib Abi Thalib. Diasingkan di sebuah lembah, diboikot oleh seluruh penduduk, tidak boleh berdagang dengan keluarga Rasulullah, tidak boleh saling menikahkan di antara mereka, tidak boleh melakukan transaksi apapun, diboikot betul-betulan di sebuah lembah. Yang lembahnya dikenal sampai sekarang dengan sebutan Syi'ib Abi Thalib, lembah Abu Thalib. Kalau saya tidak salah itu tidak jauh dari Sofa sekarang ini. Dulu pada waktu saya haji yang pertama, ada satu perkampungan di situ yang disebut Syi'ib Abi Thalib. Kemudian ada jalan kecil di situ, jalannya diberi nama Jalan Hashim. Ada Jalan Abdul Muthalib, jalannya kecil-kecil di sebuah daerah yang kumuh. Waktu haji saya yang pertama. Kemudian saya berjalan arah ke utara, ke daerah yang agak mewah, jalannya besar-besar, dan saya terkejut ada Jalan Abu Lahab yang sangat besar, mewah. Dan itu terjadi, saya tidak bikin humor. Begitulah penghargaan Saudi Arabia kepada keluarga Rasulullah dan kepada keluarga Abu Lahab. Karena Abu Lahab pun masih keluarga Nabi kan, dia pamannya. Itu untuk Abu Lahab itu yang ditabat tiadakan di dalam Al-Quran, dibangun sebuah jalan yang megah. Tapi untuk keluarga Rasulullah, jalan-jalan keluarga Rasul tempatkan di sebuah tempat yang kumuh, daerah miskin. Saya dibawa waktu itu ke tempat kelahiran Nabi, katanya rumah Sayyidah Aminah. Dulu orang Islam menghormati kelahiran Nabi itu dengan membangun masjid di situ. Jadi para jemaah haji mengambil berkah dengan mencium tanah yang ke situ dulu tubuh Nabi yang mulia dilahirkan. Tapi oleh pemerintah Saudi itu dianggap sebagai kemusyrikan, dan bekas kelahiran Nabi itu mereka runtuhkan, diratakan malah, dan dijadikan kandang unta. Jadi tempat orang mengambil berkah, di situ unta mengeluarkan kotorannya. Awal abad ke-20, orang-orang Islam yang mencintai Nabi meneteskan air matanya ketika melihat tempat kelahiran Nabi dijadikan kandang unta. Tapi untanya bukan khusus kandang, unta yang dikandangkan dalam perjalanan jauhnya mengangkut penumpang. Terminal unta, tempat peristirahatan unta. Dan unta itu emang buang kotoran di tempat istirahatnya. Kemudian tidak dijadikan lagi terminal unta. Ketika untanya berganti dengan mobil, dia jadi terminal mobil. Sampai sekarang masih jadi terminal, tapi di sebagian terminal itu dibangun sebuah perpustakaan sekarang ini, yang tidak ada pengunjungnya sih perpustakaan itu. Saya pernah bawa jemaah haji untuk mengambil berkah dari tempat kelahiran Nabi itu. Ke situ, pura-puranya sambil mau melihat buku-buku aja, tapi tidak ada kunjungan. Kemudian rombongan saya, baca doa apa di sini nih? Biasa gitu jemaah haji. Ketika saya mau baca doa, saya dihardik suruh keluar. Jadi kalau masuk perpustakaan boleh, tapi kalau mengenang Nabi di situ tidak boleh. Kita sudah pindah dari Abu Thalib ini ya pada Rasulullah SAW. Kata Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaihi, inna Aba Thalib azharul kufra
wa asarral iman. Sesungguhnya Abu Thalib itu menampakkan kekafiran dan menyembunyikan keimanan. Dan itu bukan munafik itu. Kalau keluar kafir tapi hati iman, itu bukan munafik. Dalam istilah agama itu disebut muttaqi, orang yang takwa. Tapi muttaqi juga berarti orang yang melakukan taqiyah. Orang melakukan taqiyah itu orang yang takwa sekaligus artinya. Kalau itu orang yang tidak taqiyah, itu juga tidak takwa. Kata Imam Ja'far, falamma hadaratul wafat auhallahu ta'ala ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ukhruj minha falaysa laka biha nasir fahajara ila al-Madinah. Abu Thalib menampakkan kekafirannya untuk melindungi Nabi, tapi menyembunyikan keimanannya. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, setelah diboikot itu, Abu Thalib membela Nabi luar biasa sampai ia tidur di ranjang Nabi. Rasulullah sendiri tidurnya di tempat-tempat yang lain, tapi yang tidur di tempat tidur Nabi itu adalah Abu Thalib. Dia mempertaruhkan nyawanya demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak Abu Thalib yang berbaring di situ, Abu Thalib menyuruh putranya Ali. Lamma namatil uyun, ketika mata-mata sudah tertidur di lembah Abu Thalib itu, Ja'a Abu Thalib wa ma'ahu Amirul Mu'minin alaihi salam. Datanglah Abu Thalib dan bersamanya Imam Ali. Fa'aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah disuruh berdiri meninggalkan tempat tidurnya. Wa adja'a Amirul Mu'minin makanah. Dan kemudian menyuruh Imam Ali untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Faqala, lalu berkata Imam Ali, ya abatah, duhai bapakku, inni maqtul, nanti aku akan terbunuh kalau tidur di sini. Karena waktu Rasulullah diancam untuk dibunuh. Inni maqtul. Faqala Abu Thalib, Abu Thalib berkata dengan seuntai puisi lagi, isbiran ya bunayya fasabaru ahja kulla hayyin masiruhu lisu'ubi qad badalnaka wal bala'u syadidun li fida'in najibi benin najibi. Panjang ini, saya tidak baca semua. Pertama karena panjang, kedua rada sulit menerjemahkan syair itu. Isbiranna ya bunayya, duhai anakku bersabarlah engkau. Qad badalnaka, aku sungguh sudah menjadikan kamu sebagai tumbal, sebagai korban. Wal bala'u syadidu, memang ujiannya sangat berat. Lifida'in najibi ibnin najibi, semua untuk membela seorang manusia mulia, anak manusia mulia lainnya. Itu pengorbanan Abu Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya ada orang, salah seorang yang mengutip syair Abu Thalib yang lain, laqad akramallahu an-nabiyya Muhammada fa akramu khalqillahi fin nasi. Allah sudah memuliakan Nabi Muhammad, maka seluruh makhluk ini tidak ada yang lebih mulia kecuali Ahmad. Nama Allah dilekatkan kepada namanya untuk kemuliaannya. Salah satu nama pemilik aras yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Mahmudu, dan nama dia Muhammadu. Artinya kedua-duanya sama, yang terpuji. Nama Allah itu dikenakan kepada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu salah satu di antara nama Allah. Ada satu peristiwa berkaitan dengan Abu Thalib juga. Waktu Rasulullah lahir, Abu Thalib itu pernah menghibur istrinya Fatimah bintu Asad dengan mengatakan bahwa dalam periode 30 tahun akan ada lagi lahir seorang anak yang namanya mengambil nama Tuhan. Dan 30 tahun setelah itu lahirlah Imam Ali. Dan Ali itu salah satu di antara nama Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Muhammad itu juga nama Allah, dan Ali juga itu nama Allah. Kita boleh menamai anak-anak dengan nama Allah, itu nama-nama Allah selain kata Allahnya. Tidak boleh menamai anak kita Allah. Menamai anak Robi, Tuhanku, boleh. Banyak yang namanya Robi, anak Matahari ada yang namanya Robi. Sehingga kalau dipanggil dia seperti orang Islam mengambil Tuhannya. Robbi, zidni ilma. Jadi selain Allah boleh kita memberi nama dengan nama-nama Allah yang lain. Nama Ali itu ada salah satu di antara nama Allah. Kita teruskan tentang Abu Thalib itu. Kita mengetahui bahwa pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Sampai ketika orang-orang Arab sudah mulai putus asa untuk menyerang Nabi, akhirnya mereka mengajukan kompromi. Dicari seorang pemuda yang wajahnya setampan wajah Nabi.
gagah segagah wajah Nabi. Dibawanya ke hadapan Abu Thalib. Di antara tawaran mereka berkata kepada Abu Thalib, kamu lihat tuh apa yang dilakukan oleh keponakan kamu itu. Dia pisahkan seorang anak dengan bapaknya. Dia cerai-beraikan seorang suami dengan istrinya. Dia hancurkan masyarakat itu karena provokasinya. Kami ini mengajukan usul, katanya. Kan kita tahu usulan mereka itu. Di antara usulnya, kalau diduga Muhammad itu menderita penyakit, kita carikan dokter untuk menyembuhkannya. Kalau dia menghendaki harta yang banyak, kita kumpulkan kekayaan untuknya. Kalau kamu ini senang kepada Muhammad itu karena ketampanannya, kegagahannya, ini anak ini kamu ambil dan Muhammad kamu serahkan kepadaku. Tukar-tukaran. Kata Abu Thalib, alangkah bodohnya aku ambil orang ini untuk aku pelihara dan kalian ambil anakku untuk kalian bunuh. Memang betul, bodoh benar tuh kalau Abu Thalib mau tukar-tukaran. Lalu dengan berbagai serangan itu, pernahlah satu saat itu Abu Thalib memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta Rasulullah agar sementara berhenti mendakwahkan agama itu. Kita tahu kan ucapan Nabi waktu itu yang diabadikan dalam lagu Bimbo. Waktu itu Rasulullah berkata, ya ammi law wada'u samsa fi yamini wal qamara fi yasari li an atruku hadzal amri wallah ma taraktu hatta uhlaka bihi. Duhai pamanku, sekiranya mereka menyerahkan matahari sebelah tangan kananku dan bulan di tangan sebelah kiriku agar aku berhenti dalam berdakwah ini, demi Allah aku tidak akan berhenti kecuali aku binasa di dalam. Dan mendengar keyakinan keponakannya yang seperti itu, Abu Thalib berkata, duhai anakku, dan menyebutnya anakku kepada Rasulullah itu, teruskanlah kamu. Kemudian Abu Thalib membuat sebuah puisi lagi, tidak satu pun tangan dapat menjamah tubuh Muhammad kecuali kalau aku sudah dibaringkan di tempat kuburanku. Jadi maksudnya, kamu langkahi dulu mayatku, kata Abu Thalib, sebelum kalian menyentuh tubuh Muhammad atau menyentuh sehelai rambutnya sekalipun. Ini Abu Thalib, ayah Imam Ali, yang kemudian sepanjang zaman difitnah oleh kaum muslimin sebagai orang kafir. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini sekarang, kalau ada yang masih menganggap kafir, buru-buru tobat gitu. Karena sudah menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyakiti hati Nabi mengundang laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fi dunya wal akhirah. Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan dengan menyebut Abu Thalib itu kafir, kita sudah menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengundang laknat. Wa na'udzubillah. Itu ayah Imam Ali. Sekarang saya ingin bicara tentang ibunya. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Kita nanti tahu putri Rasulullah pun satu-satunya diberi nama Fatimah. Wa kanat imra'atan labibatan salabatal aqidah fatiyatal qalbi barrah. Binti Asad itu perempuan yang sangat cerdas, seorang yang akidahnya sangat kuat, yang hatinya sangat lembut, yang senang berbuat baik kepada orang lain. Pada Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi futufulatih, dialah yang memelihara Nabi pada masa kecilnya. Fakana yuhibbuha hubban syadida hatta qala fiha. Rasulullah sangat mencintai Fatimah binti Asad ini dengan kecintaan yang luar biasa. Sampai Rasulullah berkata tentang Fatimah, tentang ibunya, kanat ummi ba'da ummi allati waladatni. Dialah ibuku yang kedua setelah ibu yang melahirkan aku. Ada ibu yang melahirkan Rasulullah, itu namanya Aminah, dan ada ibu yang memelihara Rasulullah, namanya Fatimah binti Asad. Rasulullah sering memuji-muji kelembutan hatinya, kasih sayangnya, sampai Rasulullah berkata, kadang-kadang dengan linangan air matanya ketika mengenang Fatimah, lam yakun ba'da Abi Thalib abarru bi minha. Setelah Abu Thalib tidak ada lagi di dunia ini yang lebih menyayangi aku selain Fatimah binti Asad. Setelah keislamannya, dialah perempuan yang pertama yang berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hijrah ke Madinah beserta Imam Ali dan putri Nabi Fatimah dengan berjalan kaki. Anda bayangkan itu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Sekarang kalau ditempuh dengan mobil itu sekitar 5 jam.
Kalau lagi musim biasa, kalau mobilnya kecepatannya 200 km per jam. Di musim haji, itu 12 jam dari Madinah ke Mekah itu. Dan bayangkan sekarang, di tengah-tengah padang pasir yang terik itu, Fatimah binti Asad, istri Abu Thalib, berjalan kaki untuk mengikuti Nabi hijrah ke Madinah. Perjuangan yang luar biasa. Tapi ajaibnya Fatimah binti Asad itu tidak begitu kita kenal di kalangan kaum muslimin. Kita lebih mengenal Aisyah tentu saja. Yang hijrah juga Aisyah itu, tapi di atas unta. Dan itu juga menyusul. Kemudian Fatimah binti Asad itu hijrah beserta Imam Ali, menempuh perjalanan yang jauh dan berbahaya dalam keadaan berjalan kaki. Walamma tuwfiyat hadhil mar'atul 'azimah kaffanaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi biqamisih wa syaraka fi tasyi'iha wa shalla 'alaiha thumma wada'aha fi qabriha ba'dama iltaja'a. Kemudian hijrahlah Fatimah binti Asad ke Madinah bersama Ali sambil berjalan kaki. Ketika Fatimah binti Asad meninggal dunia, ketika perempuan mulia ini meninggal dunia, Rasulullah mengkafaninya dengan gamis beliau sendiri. Gamis itu kan baju yang panjang itu, yang sering dipakai oleh siapa saja yang mau kelihatan sebagai ustadz. Bisa pakai gitu. Orang-orang yang baru naik haji biasanya oleh-olehnya gamis itu yang panjang. Sakunya besar-besar itu, biasa masuk roti sebesar piring ke dalamnya. Ketika Fatimah binti Asad meninggal dunia, Rasulullah membuka gamisnya dan dijadikannya itu sebagai kain kafannya Fatimah binti Asad. Rasulullah berkata, aku berharap mudah-mudahan gamisku itu melindungi dia dari azab kubur. Rasulullah juga ikut mengantarkan jenazahnya, mensolatkan dia, dan meletakkan di kuburannya setelah Rasulullah berbaring bersamanya. Jadi waktu Fatimah binti Asad diturunkan ke lubang lahatnya, Rasulullah turun, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Rasulullah berbaring di kuburan itu bersama jenazah Fatimah binti Asad. Beliau memeluk ibunya untuk pelukannya yang terakhir. Sambil Rasulullah menangis, Rasulullah itu menangis ditinggalkan ibunya itu. Sementara kita sekarang dilarang menangisi orang yang sudah meninggal dunia. Nggak tahu nyontoh dari mana itu. Rasulullah menangis dan beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi nabiyyika wa bihaqqil anbiya'i min qabli. Ya Allah, aku bermohon bertawassul dengan nabimu dan dengan seluruh nabi sebelumku. Janganlah engkau azab mayit ini. La tu'adzib hadzal mayit. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama berbaring dalam kuburan itu, setelah beliau berdiri lagi, orang tanya, ya Rasulullah, belum pernah kamu lakukan hal seperti itu kepada siapapun. Kenapa engkau berbaring pada jenazah itu? Lalu Rasulullah berkata, kanat ummi ba'da ummil lati waladatni. Dialah ibu yang membesarkanku setelah ibu yang melahirkanku. Itu kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Asad. Dan Fatimah binti Asad ini, inna Fatimah binti Asad ja'at ila Abu Thalib litubashshirahu bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Seperti kita ketahui, Rasulullah lahir setelah ayahnya meninggal dunia dalam perjalanan dagangnya. Jadi tidak ada bapak yang menunggui kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Keluarganya lah. Dan di antara keluarga yang pertama kali memberitahukan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad berlari memberitahukan kepada Abu Thalib, kepada suaminya, sudah lahir Muhammad. Faqala Abu Thalib, Abu Thalib berkata, isbiri sibtan ubashiruki bimithlihi ilan nubuwah. Kata bapaknya, bersabarlah kamu 30 tahun. Nanti aku akan berikan kabar gembira bahwa kamu akan melahirkan seorang anak yang seperti dia, kecuali dalam hal kenabiannya. Ubashiruki bimithlihi ilan nubuwah. Aku akan gembirakan kamu dengan seorang anak yang akan lahir dari rahim kamu 30 tahun kemudian, yang segalanya semacam Nabi, kecuali dia tidak memiliki kenabian saja. Dan memang antara kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi dengan kelahiran Imam Ali itu ada jarak 30 tahun. Artinya Imam Ali lahir ketika Rasulullah berusia 30 tahun. Saya mau ceritakan lagi tentang penguburan Fatimah binti Asad seperti diceritakan oleh Imam Ali. Lamma matat ummi Fatimah binti Asad bin Hasim,
kafanaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fi qamisih wa shalla 'alaiha wa kabbara 'alaiha 70 takbiratan wa nazala fi qabriha faja'ala yawmi fi nawahil qabri ka'annahu yuwassi'uhu wa yusawwi 'alaiha wa kharaja min qabriha wa inahu tadhrifan wa hatta fi qabrihi. Ketika meninggal Fatimah binti Asad bin Hasim, Rasulullah mengkafaninya dengan gamisnya sendiri. Beliau mensalatkannya dan beliau takbir untuk Fatimah binti Asad itu dalam salat jenazahnya 70 takbir. Kenapa kita takbirnya sekarang 4 kali saja? Karena yang meninggalnya bukan Fatimah binti Asad. Wa nazala fi qabriha, lalu Rasulullah turun kepada kuburannya. Fajala yumi fi nawahil qabr. Rasulullah memberikan isyarat di tengah-tengah kubur itu, menggerak-gerakkan tangannya seperti Rasulullah meluaskan kuburan itu. Dan kemudian Rasulullah seperti meratakan kuburan itu dan meluaskannya. Wa kharaja min qabriha, dan Rasulullah keluar dari kuburan Fatimah binti Asad. Wa ainahu tadrifan, dan tidak henti-hentinya air mata mengalir di wajahnya. Wa hatta fi qabriha, dan Rasulullah menaburkan tanah di atas kuburannya. Falamma zahaba, ketika Rasulullah pergi, qala lahu Umar ibn al-Khattab, kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ra'aituka fa'alta ala hadhihi al-mar'ah syai'an lam taf'alhu ala ahadin. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan kepada perempuan ini sesuatu yang tidak engkau lakukan kepada siapapun? Faqala, Rasulullah berkata, ya Umar, inna hadhihi al-mar'ah kanat ummi ba'da ummi allati waladatni. Inna Aba Talib kana yasna'u sani wa takunu lahu al-ma'dubah wa kana yajma'una ala ta'amih fa kanat hadhihi al-mar'ah tufaddilu minhu kullu nasiban fa'udu fiha. Wa inna Jibril akhbarani an Rabbi azza wa jalla annaha min ahli al-jannah wa akhbarani Jibril alaihi salam anna Allah ta'ala amara 70,000 min al-malaikah yusalluna 'alaiha. Wahai Umar, inilah perempuan yang menjadi ibuku setelah ibu yang melahirkanku. Kalau dia lagi membagi-bagikan makanan untuk anak-anaknya dan kita berkumpul untuk memperoleh makanan itu, dia serahkan seluruh makanan dia untuk semuanya. Dia sendiri tidak makan. Dan Jibril mengabarkan kepadaku dari Tuhanku bahwa Fatimah binti Asad termasuk penghuni surga. Dan Jibril alaihissalam memberitahukan kepadaku bahwa untuk jenazah Fatimah binti Asad itu Allah mengutus 70.000 malaikat untuk mensalatkan dia, untuk mendoakan dia. Saya masih baca lagi beberapa hadis tentang Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad, Ummu Amiril Mukminin, adalah perempuan yang pertama hijrah dari Mekah ke Madinah dengan berjalan kaki. Dialah orang yang paling berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah bersabda, "Innan nas yuhsyaruna yaumal qiyamati uratan kama wulidu." Nanti manusia itu akan dibangkitkan di hari kiamat itu semua telanjang seperti mereka dilahirkan. Kita lahir ke dunia ini, kita sebetulnya dibangkitkan di dunia ini pada kelahiran kita yang pertama dalam keadaan telanjang. Dan nanti pada kelahiran kita nanti di hari kiamat, ketika dibangkitkan kembali, kita semua dalam keadaan telanjang semua. Lalu Fatimah binti Asad berteriak mendengar ucapan itu, "Wah sauta, ya Rasulullah, alangkah malunya nanti itu." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, "Fa inni as'alullaha ayyab'atsaki kasiyatan." Lalu Rasulullah berkata, "Aku berdoa kepada Allah supaya kamu nanti dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan berpakaian." Wa sami'athu yadhkuru dawatatal qabri. Lalu Fatimah binti Asad mendengar Rasulullah bercerita tentang beratnya kepedihan di dalam kubur, tentang siksa kubur. Faqalat, "Wa dha'fa, alangkah lemahnya aku ya Rasulullah kalau nanti harus disiksa di alam kubur itu." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, lalu Rasulullah berkata, "Fa inni as'alullah ayyakfiki dzaliki." Aku bermohon kepada Allah supaya Allah melindungi kamu pada hari di alam kubur itu. Karena itulah Rasulullah berdoakan supaya Allah tidak mengazab dia pada waktu di alam barzahnya. Ada beberapa hal yang mengharukan dari sebelum saya mengakhiri ini. Satu hari Fatimah binti Asad datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan berkata, "Inni uridu an u'tiqa jariyati hadhihi." Ya Rasulullah, Fatimah binti Asad itu adalah orang yang paling dermawan, senang membantu orang lain dan senang membebaskan budak-budak belian. Satu hari ia datang menemui Nabi, "Ya Rasulullah, saya akan membebaskan budak belian ini
Kata Rasulullah, kalau kamu lakukan itu, Allah akan membebaskan setiap anggota tubuh kamu dari api neraka. Bikulli udwin minha, untuk setiap anggota tubuh budak belian ini, Allah bebaskan setiap anggota tubuhmu dari api neraka. Dan pada waktu sakit keras, sebelum meninggal dunia, ia berwasiat lagi kepada Rasulullah, dan wasiatnya agar Rasulullah membebaskan salah seorang budak belian yang dia milikinya yang terakhir. Tapi karena tidak bisa bicara pada waktu sakitnya yang keras itu, ia hanya memberikan isyarat kepada Nabi, lalu Nabi menerima wasiat Fatimah binti Asad dan membebaskan budak belian itu. Itulah sedikit tentang Fatimah binti Asad, seorang yang bersama dia Rasulullah berbaring dalam kuburannya, seseorang yang menyayangi Nabi dan ibunya kepada anaknya, seorang yang mengorbankan seluruh makanannya walaupun dia harus menanggung kelaparan untuk memberikan makan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang ketika meninggal dunia 70.000 malaikat mensalatkannya dan membacakan doa baginya. Itulah Fatimah binti Asad, ibu dari Imam Ali karamallahu wajhah. Dari bapaknya Imam Ali mewarisi keberanian, pandaian berbicara. Dari ibunya Imam Ali mewarisi kelembutan hati, kasih sayang kepada fuqara dan masakin, dan kecintaan kepada kaum mustadafin. Berkumpullah kedua sifat yang mulia ini pada diri Imam Ali yang dilahirkan 30 tahun setelah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Abu Talib, pada dirinya ada semua sifat Rasulullah kecuali kenabian saja. Kalau ada pertanyaan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Benarkah Imam Ali lahir di dalam Ka'bah? Mengapa hal itu bisa terjadi? Ketika Fatimah binti Asad dalam keadaan hamil tua, tawaf mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba Fatimah binti Asad merasakan mules dalam perutnya, dan Abu Talib membawa dia masuk ke dalam Ka'bah, membuka pintunya masuk ke situ, dan lahirlah Imam Ali di dalam Ka'bah. Satu-satunya manusia yang lahir di dalam Ka'bah. Tidak terjadi sebelumnya dan tidak terjadi sesudahnya. Lalu ayat-ayat kemunafikan Abu Talib yang dinisbahkan kepada beliau dalam hadis Bukhari sebenarnya ditujukan kepada siapa? Ada memang beberapa ayat Al-Quran yang katanya menunjukkan kekafiran Abu Talib. Misalnya ayat yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbab walakinnallahu yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki. Katanya ayat ini turun ketika Abu Talib mau meninggal dunia, lalu Rasulullah mengajak Abu Talib untuk masuk Islam, tapi Abu Talib itu malu sama orang-orang kafir di sekitarnya. Jadi dia menolak untuk masuk Islam, sehingga meninggallah dia dalam keadaan kafir. Rasulullah menangis karena tidak bisa mengislamkan Abu Talib. Lalu turunlah ayat, engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Tapi ayat itu hanya dihubung-hubungkan saja dengan Abu Talib, sebab ayat itu turun pada tahun ketiga Hijrah di Madinah, sementara Abu Talib meninggal dunia 1 tahun sebelum Hijrah. Jadi ada jarak 4 tahun antara turunnya ayat ini dengan meninggalnya Abu Talib. Dan itu bukan asbabun nuzul kalau begitu. Meninggalnya sekarang, ayatnya baru turun 4 tahun kemudian. Itu bukan asbabun nuzul kalau ada yang menyebutkan gitu. Itu asbabul bahlul. Apakah kemusliman Fatimah binti Asad terjadi sebelum dan sesudah Abu Talib wafat? Sebelum Abu Talib wafat. Dialah orang pertama yang berbaiat kepada Nabi. Dan menurut ajaran Islam, kalau perempuan muslim, suaminya kafir, dia harus cerai, harus diceraikan. Lelaki kafir, istrinya muslim, itu harus cerai. Dan kita tidak pernah mendengar Abu Talib disuruh menceraikan istrinya. Para istrinya udah jelas muslim sejak awal, dicatat oleh ahli sejarah. Itu berarti bahwa kekafiran Abu Talib itu rekaan saja, bohong aja. Dan kebohongan, kata orang Belanda, tidak punya kaki. Orang itu kalau bohong rada sulit untuk mempertahankan konsistensinya. Abu Talib itu kafir, tapi ini istrinya muslim dan tidak dicerai oleh Abu Talib. Ketahuanlah itu bohong. Dia harus cari lagi kebohongan lain. Emang katanya semua perempuan muslim kalau punya suami yang kafir, dia harus cerai kecuali Fatimah binti Asad. Apa alasan orang mengatakan kalau Abu Talib itu kafir? Apa alasannya orang mengatakan Abu Talib itu kafir? Itu hadis dalam Bukhari itu tadi, yang mengatakan bahwa Rasulullah mengajak dia iman, tapi Abu Talib tidak mau menerimanya. Ustaz, mohon penjelasan, apa benar di Syiah nggak wajib salat Jumat? Saya bilang,
Orang Syiah yang tidak mewajibkan salat Jumat ialah orang Syiah yang tidak salat Jumat. Di kalangan Sunni juga ada Sunni yang tidak mewajibkan salat Jumat. Dan di seluruh madhab, baik Sunni maupun Syiah, semua tidak mewajibkan salat Jumat kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau Anda lihat, kok saya kalau di Jakarta tidak sholat Jumat dalam perjalanan gitu. Orang dalam perjalanan boleh tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Kemudian perempuan boleh tidak sholat Jumat, tidak wajib sholat Jumat. Tapi di kalangan Syiah sekarang ini, kalau kita pergi sholat Jumat di sana, di Teheran, saya walaupun sedang dalam perjalanan, kalau di Teheran sholat Jumat juga. Sholat Jumat itu setengahnya, mungkin lebih dari setengahnya perempuan saja. Semua pakai cadar yang hitam-hitam itu. Sehingga ketika keluar itu, bayangkan jutaan perempuan pakai hitam-hitam. Saya terharu rasanya saya berada di Australia Selatan melihat burung-burung penguin yang meninggalkan tempatnya dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Itu luar biasa mengharukan betul. Perempuan itu salat Jumat di Teheran. Di sini aja perempuan tidak bisa salat Jumat. Bukan apa-apa, tempatnya sudah cukup. Di Masjid Nabi juga perempuan salat Jumat. Bagaimana hukum tajwid dalam bacaan salat? Apakah tidak mengikuti aturannya dapat menghilangkan makna? Memang betul, kalau tajwidnya salah di dalam sholat, artinya bisa berbeda jelas. Bisa berbeda. Misalnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu artinya aku berlindung. Tapi kalau a'udzu karena tidak bisa menyebut zu, a'udzu itu artinya aku kembali. Aku kembali dari setan yang terkutuk. Pantesan. Jadi bisa berubah artinya. Tapi gimana kalau kita yang tidak bisa nyebut gitu, kayak orang-orang Jawa kan, nggak bisa nyebut ain, dia nyebutnya ang, ngiyaka na'budu wa ngiyaka nasta'in. Atau orang Sunda yang tidak bisa menyebut do, jadi kalau menyebut waladhdallin jadi waladhdallin, waladhdallin. Atau kalau jim dijadikan zai, zai dijadikan jim. Wa wazzadaka dhallan fahada. Alam yazid kayak timang padahal itu. Tapi kalau sudah sampai za, itu malah jim. Ya. Orang Sunda kan suka ketukar-ketukar gitu. Farapilusup, farapilusup. Gimana kalau bacanya gitu dalam sholat karena tidak bisa, karena sulit, karena lidah kita memang bukan lidah Arab. Apa berdosa itu? Tidak berdosa. Allah tahu sih. Jadi ketika orang Sunda mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak Allah artikan aku kembali dari setan. Tahu sih Allah. Ya udahlah. Kita terima aja. Allah menerimanya insya Allah. Dahulu Bilal itu dikritik orang. Bilal itu bukan orang Arab, tapi Nabi menyuruh dia jadi tukang azan. Dia tidak bisa mengucapkan shin, ashadu, tidak bisa. Selalu mengucapkannya ashadu. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah. Saya tahu adan Bilal itu gitu. Saya tahu bukan tidak bagus seperti kita. Kalau kita kan ashadu an la, baguslah. Bilal itu gitu adannya. Ashadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya tahu itu dari film The Message. Adan Bilal gitu. Jadi itu saya kalau adan ngikuti Bilal itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashadunya itu tidak pakai shin. Jadi ashadu tidak ashadu. Lalu orang-orang mengkritik, Bilal itu gimana tuh? Adannya saja tidak sah, apalagi sholatnya. Lalu kata Rasulullah, sin Bilal itu dihitung shin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menghitung sin Bilalnya itu sebagai shin. Jadi kalau ada di sini orang Jawa yang mengucapkan nastangin, lalu kita kritik, wah itu sholatnya tidak sah itu. Masa ain dibaca ang? Kalau Rasulullah hadir di sini, Rasulullah akan berkata, ang dia dihitung sebagai ain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asal memang dia sudah pernah berusaha belajar. Tapi belajar juga tetap salah aja. Allah maklumi insya Allah. Bukan salah kita kan, salah lidah kita emang. Dulu Abdullah ibnu Mas'ud mengajar ngaji kepada orang asing yang bukan orang Arab, dan dia tidak bisa menyebut do, waladhdallin, tidak bisa itu. Selalu do-nya itu susah. Jadi z, waladhdallin. Akhirnya Ibnu Mas'ud susah ngajarin itu. Setelah tersenyum Ibnu Mas'ud pikir emang bukan salah dia sih, lidahnya emang gitu. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, udah khusus untuk kamu kata dolinnya diganti supaya tidak merubah makna. Diganti kalau saya tidak salah diganti dengan ta'ihin. Jadi untuk dia tidak waladhdallin tapi walad ta'ihin. Bisa dia. Udah diganti aja. Sehingga kita sekarang menemukan dalam qiraat Ibnu Mas'ud sering ada bacaan yang aneh-aneh. Karena untuk orang yang tidak bisa mengucapkannya dengan tajwid yang baik. Beri contoh kalau bahagia atau menderita itu sebuah pilihan. Bacalah buku saya. Untuk memuaskan kebetulan saya berikan satu contoh saja. Bahwa orang bisa memilih menderita atau bahagia. Ada seorang perempuan
Yang sakit hati bukan main, karena suaminya punya istri lagi. Dia melawan, meronta-ronta, wah pasti dengan segala macam daya, tapi suaminya tetap istiqomah. Dia tetap mempertahankan istrinya yang kedua. Sampai akhirnya tubuhnya kurus kering, dia sakit-sakitan, dia kurang tidur, tidak bisa makan dengan enak. Setelah itu dia berpikir, ya Allah, ini enak saja si abang itu bersenang-senang dengan istri keduanya, sementara aku harus menderita. Gak mau deh, kata dia. Aku pun harus bersenang-senang juga, kata dia. Sudah, dia tidak pikirin itu lagi. Dia pokoknya berusaha membahagiakan dirinya. Dengan mengikuti berbagai kegiatan, dia melupakanlah si abangnya itu, dan tubuhnya hidup sehat. Jadi dia memilih untuk bahagia, dan tidak memilih untuk menderita. Bisa saja dia milih menderita, udah dipikirin setiap malam, air mata mengalir, bantalan basah dengan air mata. Setiap malam tubuhnya makin kurus kering, lalu datang penyakit abjad, dan meninggal dalam waktu singkat. Boleh. Atau dia pilih, saya tetap akan memilih hidup bahagia. Saya tidak mau menyiksa diri saya dengan pikiran seperti itu. Jadi bahagia dan menderita itu sebuah pilihan. Apakah kita juga bisa bangkit dari kubur dengan berpakaian, atau hanya Fatimah binti Asad saja? Menurut hadis ini hanya Fatimah binti Asad saja. Kasihan deh kamu ini. Ustaz, dalam hadis disebutkan yang membedakan antara muslim dengan kafir adalah sholat. Hadis ini dijadikan penguat oleh teman saya ketika saya diskusi dengan dia. Dan saya mengatakan bahwa orang non-muslim akan masuk surga selama dia berakhlak yang baik. Saya sudah jelaskan ada 2 macam kafir. Bahkan dalam Al-Quran sih ada 6 macam kafir. Bahkan dalam Al-Quran ada kafir yang masuk surga. Ada macam-macam kafir. Untuk mengetahui macam-macam kafir itu, bacalah salah satu disertasi di IAIN yang ditulis oleh Dr. Jalaluddin Rahman, ujungnya N, dosen di IAIN Makassar. Dia menulis tentang macam-macam kekafiran di dalam Al-Quran. Sampai setelah lulus dia terkenal satu-satunya dokter kafir dari IAIN. Bacalah buku itu, agak panjang ya. Pak Ustadz, kapan pelaksanaan akikah? Kapan saja ketika kita punya duit. Atau kapan saja ketika kambingnya sudah ada. Kapan pelaksanaan cukur rambut? Ya dianjurkan pada hari yang ke-7. Tapi kalau tidak sempat, pada hari apa saja yang memungkinkan. Bolehkah yang punya hajat akikah memakan daging hewan yang dipotong? Boleh, asal jangan semuanya.